Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Fakira. Hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi tahap-tahap perkembangan manusia. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu ada Andi Nurul Syafika, Dian Fakira, saya sendiri, dan Ariska Astri Fabriana. Adapun tujuan dari materi ini. Tujuan dari materi ini ialah mahasiswa dapat memahami permulaan kehidupan manusia atau biasa disebut perkembangan pranatal. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami perkembangan pada masa bayi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat memahami perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat memahami perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. Baik, langsung saja. Untuk lebih jelasnya, materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. I hope you enjoy for this explanation. 1. Permulaan kehidupan manusia atau perkembangan pranatal. Masa pranatal atau lebih dikenal dengan masa sebelum lahir ditandai dengan proses pembentukan sistem jaringan dan organ-organ fisik. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak terjadinya pertemuan sel sperma dengan sel telur yang bakal menjadi calon manusia. Proses perubahan tersebut berlangsung secara cepat, yakni 9 bulan 10 hari atau 42-43 minggu. Pertumbuhan dan perkembangan janin pada masa pranatal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu dan lingkungannya. Kedua, perkembangan masa bayi atau atitama. Saat janin berusia 9 bulan 10 hari, seluruh organ fisiknya telah matang atau mature dan bayi siap dilahirkan ke dunia. Setelah dilahirkan, bayi segera menangis sebagai tanda berfungsinya perasaan dan pasca indera dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya yang baru. Bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di bawah pengasuh dan bimbingan orang tua. Pada masa ini, anak akan belajar mengembangkan kemampuan motoriknya dengan cara merangkak, berjalan, bahkan berlari. Selanjutnya perkembangan masa kanak-kanak awal atau early childhood. Secara kronologis, usia yang tergolong masa kanak-kanak awal atau early childhood yaitu saat anak berusia 4-5 tahun 11 bulan. Nah, anak-anak pada masa ini masih memfokuskan diri pada hubungan dengan orang tua atau keluarga. Masa anak-anak awal ditandai dengan kemandirian, kemampuan mengontrol diri atau self-control, serta keinginan untuk memperluas pergaulan melalui kegiatan bermain sendiri atau bermain dengan teman sebayanya. Nah, manfaat permainan pada masa anak-anak awal adalah mengembangkan kepribadian mereka. Nah, bermain juga berguna untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar anak. Kemudian yang terakhir yaitu masa kanak-kanak akhir atau late childhood. Nah, masa kanak-kanak akhir berlangsung pada anak dengan usia 10-12 tahun atau pada anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar kelas atas, yang bisa dibilang berada pada kelas 4, 5, dan 6. Nah, masa ini sering juga disebut sebagai masa bermain. Nah, ciri-ciri anak pada masa ini adalah memiliki dorongan untuk masuk ke dalam sebuah kelompok sebayanya. Nah, dengan kata lain, pada usia ini anak-anak mulai membentuk geng mereka karena anak-anak merasa nyaman berada dalam lingkungan sebayanya. Nah, menurut Piaget, pada masa ini cara berpikir anak masuk dalam tahap konkret. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai materi tahap-tahap perkembangan manusia. Adapun kesimpulannya yaitu semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya berat badan,
dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pemikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pertumbuhan diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Demikianlah penjelasan perkembangan tahap-tahap manusia ini. Semoga menjadi acuan dalam meningkatkan wawasan kita tentang perkembangan manusia. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.